Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد ذي أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan semakin menambah semangat kita untuk belajar Al-Quran itu sendiri. Baiklah, kita pindah ke acara berikut, Kultum atau kuliah 7 menit
yang akan disampaikan langsung oleh Muhammad Amin Ramadan. Kepala beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang kami hormati, Bapak Sabarudin PLH Kalapas, yang kita doakan insya Allah bisa menjadi Kalapas. Amin. Doa orang yang di sini Pak lebih diijabah, sebab kita dalam keadaan gendah gulana. Amin. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Oyong Abbas yang sudah berada di tengah-tengah kita. Tak lupa pula insya Allah doa dari Pak Sabarudin kita doakan semoga cepat jadi Kapolres. Amin. Kancang berarti ini koprol. Tapi insya Allah itu akan menjadi doa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hormati juga semoga selalu diberikan kesehatan Ketua Takmirul kita dan semua pengurus Masjid At-Taubah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, teman-teman, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat dan hidayahnya, sebab kita masih bisa bernapas, masih bisa melaksanakan amalan ibadah secara bersama, yang kenikmatan ini tidak didapatkan oleh orang-orang lain selain daripada yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, maka bulan matahari tidak akan pernah saling bertabrakan. Walal lailu sabiqun nahar, malam tidak akan pernah berganti dengan siang, siang tidak akan pernah berganti dengan malam. Wa kullun fi falaki yasbahun, maka semua akan berputar pada porosnya. Untuk apa semua itu? Untuk memperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka mengingat saya di sini berdiri sudah yang kedua kali. Pertanyaannya yang pertama kapan? Dulu saya pernah berdiri berceramah yang statusnya sama dengan Ustadz Oyong Abbas sebagai penceramah. Sekarang saya berdiri sebagai sama dengan teman-teman sekalian. Maka tidaklah semua ini terjadi melainkan hanya untuk menentukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman kamar saya bilang semua ini akan berlalu tapi lama. Tambah lagi satu, mau tunggu tsunami baru selesai. Tapi insya Allah itu hanya sebagai hiburan saja. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkumpulan kita semua yang berada di tempat ini, di masjid yang mubarakah ini, tidak lain dan tidak bukan adalah kita memperkuat silaturahim, hubungan kasih sayang.
Jadi bukan cuma dengan harim orang melakukan hubungan kasih sayang. Sesama muslim di antara kita handai tolan sahabat di atas tempat tidur kita harus ada hubungan kasih sayang. Terus apa manfaat dari silaturahim itu? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang mau banyak rezekinya, yang tadinya uang di dompet bisa jadi 1.000 menjadi 2.000, yang tadinya ada 100.000 menjadi 200.000, tapi sayang Pak Sabar tidak mengizinkan kalau lebih daripada 100.000, maksimal 100. Kalau tidak mau masuk di 1 kali 1. Rezeki pun tidak bisa dinilai hanya dengan nominal. Rezeki dinilai dari kesehatan kita. Rezeki dinilai dari kenikmatan kita. Melihat, bersendah gurau, bisa makan, bisa mengaji, itu semua adalah rezeki. Wa yunsa'alahu fi atharihi. Ya. Selamat datang sama kami ucapkan kepada Pak Kasdin. Insya Allah Pak Kasdin berada di tengah-tengah kita. Kita doakan juga semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta keberkahan. Kembali lagi ke laptop. Insya Allah ini cuma cepat karena panitia sobakode. Wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya. Falyasil rahimahu, maka perkuat tali silaturahim. Maka ingatlah saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, orang tua kami sekalian, jabatannya tinggi, hartanya banyak, kuat ototnya, maka sebaik-baik kita adalah apabila kita bermarahan atau bermusuhan dengan orang, jangan lebih daripada 3 hari. Maka sebaik-baik kita yang paling kuat, yang paling kaya adalah memaafkan orang yang kita musuhi. Insya Allah kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan, kita punya keluarga, kita punya anak-anak, kita punya orang tua, kita punya istri dan handai tolan. Insya Allah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kurang, salah dan khilaf. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khilaf datang dari diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Amin Ramadan. Baik, kita pindah ke acara berikut. Sepatah dua kata dari Kasih Giatja, Lapas kelas 2 Manado, Bapak Kasih Lato, Sarjana Hukum. Kepada beliau disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, amma ba'du. Sama kita hormati, kita muliakan beliau al-mukarram Bapak Haji Oyong Abbas yang saat ini bersama dengan kita. Kemudian kami hormati beliau pelaksana harian Kalapas Pak Sabarudin, Pak Ketua, seluruh jamaah yang hadir ataupun yang menyaksikan secara live streaming. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan ceramah agama. Kemudian mari kita bersalawat atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah curahan rahmat serta syafaat beliau sampai kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih. Sesungguhnya kita masih demisioner di sini ya Pak. Demisioner, jadi artinya antara ya dan tidak. Tetapi kami masih berada di sini tapi tidak lagi bisa mengambil kebijakan. Dan insya Allah kami kurang lebih sepekan lah di sini ya. Kemudian kami akan bertolak lagi ke Manado. Tidak apa-apa. Jadi
Sesungguhnya saya dapat tugas lebih banyak lagi ya. Kalau di sini boleh jadi kita semua mayoritas Muslim kan. Jadi tantangan saya mungkin tidak begitu besar gitu. Ketika kemudian saya kembali ke tempat pekerjaan yang baru gitu. Nah ini kan saya berada pada posisi kelompok minoritas. Apakah saya mampu untuk melakukan seperti yang ada di Gorontalo? Seperti itu. Ya Pak Haji ya. Ini tantangan buat saya sebenarnya. Berarti saya menganggap bahwa artinya sebuah kenyataan bahwa Allah masih memberikan kepada saya untuk lagi berjuang di tempat yang berbeda. Dan ini tidak mudah. Saya tidak mau sedih-sedih ya. Kalau saya sedih kan Bapak nanti juga sedih. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya pribadi ataupun keluarga tentunya minta maaf ya. Karena selama di sini mungkin barangkali ada yang bilang ini Pak Kasih yang paling span ini. Ya. Bahkan banyak yang ditahan karena tidak ikut kegiatan pembinaan, ditahan tidak bisa cuti bersayap, ditahan usulannya untuk belum diusulkan pembebasan bersyarat. Tetapi itu tugas dan tanggung jawab saya. Itu bukan span, tetapi memang aturan. Saya mau menegakkan ya, mau menegakkan aturan pemerintah dan aturan yang yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ini pesan moralnya seperti itu. Jadi bukan sengaja saya ganjal, enggak pernah seperti itu. Hati saya enggak pernah seperti itu. Tetapi saya harus juga memberikan contoh seperti itu. Kalau saya tidak melakukan seperti itu, mungkin bapak-bapak yang duduk di sini mungkin cuma 10 orang. Boleh jadi seperti itu. Nah, kemudian saya menegakkan aturan pemerintah. Karena undang-undang mengamanatkan seperti itu. Kalau saya tidak melaksanakan seperti itu, maka boleh jadi juga saya berdosa karena saya melanggar undang-undang itu. Jadi untuk itu kepada semua jamaah yang ada, yang hadir sampai saat ini masih istiqomah dan kelihatan sangat penuh di tempat ini, saya hanya berharap bahwa kegiatan ini jangan berhenti gitu, tetap berjalan seperti itu. Jadi sama bukan sengaja saya sudah kita jalankan bahwa kegiatan ini jangan berhenti. Karena bapak-bapak ini kemudian akan tetap menjadi contoh bagi mereka yang baru. Jadi bukan sengaja. Yang baru masuk itu adalah yang akan mencontoh yang sudah lama. Ketika ini masih berjalan, maka yang baru itu akan ikut. Kemudian mereka akan mempertahankan suatu konsep kebiasaan atau kebudayaan yang sudah berjalan di Masjid At-Taubah ini. Nah itu terus berjalan dan insya Allah apa yang Bapak jalankan di sini kemudian itu akan menjadi jariah buat Bapak bagi orang-orang yang kemudian akan datang. Bapak yakin tak lapas Gorontalo mau kosong? Ada yang punya keyakinan lapas Gorontalo mau kosong? Tidak ada. Karena proses seperti ini dari zaman kenabian itu memang sudah ada. Dan ini adalah memang suatu konsep yang sangat tua ya dalam sejarah ini. Nggak ada penjara itu akan kosong. Apalagi Gorontalo. Ya. Tapi ada yang kosong, mau enggak? Kalau ada yang mau kosong ada. Di Tagulandang ada yang kosong. Nggak ada penghuninya. Jadi kalau mau pindah ke sana harus nyebrang pulau dulu, 1 malam kita naik kapal. Nah, ketika Bapak keluar, Bapak akan meninggalkan suatu jejak, rekam jejak kebaikan itu. Rekam jejak kebaikan itu akan diikuti oleh yang baru masuk. Dan insya Allah yang baru masuk ini kemudian siapa tahu dia akan menggapai hidayahnya di situ. Nah, yang kita jangan pernah kemudian program ini berhenti. Kemudian program kita pada maghrib jangan berhenti.
Program kita hataman Quran jangan berhenti. Yang kita saya kejar hataman Quran itu minimal 1 bulan 2 kali di masjid ini, jalankan seperti itu. Ada tradisi baru kita ketika ketupatan, jangan juga berhenti itu, tolong dijalankan gitu. Hataman kita sambil supaya hati kita tidak terpaut dengan orang yang ada di luar sana. Ya, baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya saya sampaikan kemarin saya hari Senin sudah dilantik ya sebagai kasih kegiatan kerja di Lapas Kelas 2 Manado. Kemudian saya masih minta izin karena ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di Gorontalo, termasuk administrasi kepegawaian saya harus bawa ya. Nah, kemudian boleh jadi hari ini saya tampil hari ini adalah bukan yang terakhir. Insya Allah saya kalau misalnya punya kesempatan datang di Gorontalo, datang hari Kamis, saya mau datang lagi untuk silaturahim dengan bapak-bapak di tempat ini seperti kondisi yang ada ini. Insya Allah. Kemudian kami mohon doanya ya, mohon restunya. Kami sudah mohon maaf kepada bapak-bapak dan saya juga sudah memaafkan semuanya di sini. Kalau tuh ada yang sempat mengganjal hati saya juga mau bersih, hati saya bersih, saya pergi juga bersih. Saya juga minta tolong dibersihkan kesalahan saya dari bapak-bapak sekalian, termasuk Pak Ustadz ini. Ya, lama saya ketemu Pak Ustadz ini, tahun 2000-an gitu, 2005 ya Pak Ustadznya, 2005 ya. Nah, kejam juga saya sama Pak Ustadz waktu itu. Tapi kebaikan, beliau jadi Ustadz gitu, luar biasa kan gitu. Alhamdulillah. Saya kira mungkin itu, mohon maaf Pak PLH ya semuanya. Saya juga mau kesempatan ini mau izin pamit. Mudah-mudahan kegiatan tetap berjalan. Saya nggak mau nangis gitu. Saya harus kuat. Ya, saya nggak mau sedih. Kalau saya sedih pasti bapak-bapak juga akan sedih. Ya, saya akhir saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada beliau, Bapak Kasdin Lato. Baik, kita inti ceramah agama baik, kita pindah ke acara berikut, acara inti ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukram Bapak Inspektur Polisi Bapak Oyong Abbas. Pada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah شهادة من هو خير ومقاما في أحسان الندية وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد. Saya hormati, saya muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Kasdin Lato. Saya hormati, saya muliakan Ketua Ta'mirul Masjid. Saya hormati, saya muliakan PLH Kalapas, teman lama saya, bertahun-tahun baru ini jumpa lagi. Sehat selalu buat bapak-bapak itu, amin. Saya hormati, saya muliakan semua teman-teman yang ada di depan saya, saudara saya, yang seiman, yang seakidah, yang hanya percaya bahwa Tuhan kita itu adalah La ilaha. Karena kita semua, apapun warna kulit kita,
bahasa kita yang beribu macam berbeda diikat dengan satu kalimat saja. La ilaha illallah. Semoga pertemuan majelis ilmu hari ini dapat berkah dan ridho dari Allah. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, luar biasa hari ini kita berjumpa kembali. Saya ini kaget sebenarnya Pak, jujur saja. Saya mau bilang sampai hati Pak Haji, rasanya kasar. Kenapa saya tahu beliau pindah dari postingan Facebook? Itu yang saya menyesal itu Pak. Beliau pun tidak pernah kode ke saya. Biar sekata saja, anak semua pindah. Kan begitu. Saya lihat postingan Facebook Masjid At-Taubah kebetulan berteman dengan saya. Terima kasih toh. Sabari Paul, po itu. Hanya saya beliau. Serius ini atau? Iya serius, saya sudah. Allah, Masya Allah, selamat kalau begitu. Mudah-mudahan dapat jabatan baru. Saya pikir setelah beliau pindah ini, selesai sudah cerita saya hadir di sini lagi. Kan begitu. Dok, Mak Dota mengundang Mak di. Kan begitu. Yang salah mengundang saya siapa Pak? Beliau ini, karena beliau sahabat saya. Oh sudah, saya bilang sudah, putus. Artinya saya pengen ketemu bapak-bapak lagi, rindu gitu loh. Lo aja percaya itu? Apakah saya harus ungkapkan yang kalimat rindu Pak? Tipe itu diprotes. Jadi saya bersyukur malah hari ini saya masih diundang lagi. Ya, Allah Akbar. Salam salam tersampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau, para tabiin, para ulama, insyaallah kita semua dapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Jamaah sekalian, hari ini saya bangga. Ada satu kebanggaan buat saya. Tadi sebelum saya mulai ada kultum ya dari teman kita, Pak Amin, anak muda, penghuni tahanan Polda Lama, ya, viral lagi. Tapi buat saya tidak masalah beliau itu. Setiap manusia punya potensi untuk berbuat sah. Itu aja. Maka materi ini yang saya akan bawa hari ini, biar kita semua sadar, biar kita semua tidak lahir kesombongan dan keangkuhan dalam hati itu. Saya akan ajarkan apa yang telah diajarkan oleh guru-guru saya kepada saya, transfer ilmu kepada bapak-bapak semua. Terakhir saya akan kasih 2 ilmu, kalau mau, kalau tidak, tidak usah. Mau, insya Allah bisa. Bapak-bapak, tidak ada ibu. Biasa kalau ceramah di luar kan bapak ibu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat satu kisah dulu, ada cerita yang masyhur. Ada seorang suami meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Dia pergi merantau mencari kerja. Terus kata istrinya, kalau cuma kerja di sini. Kalau begitu saya mau cari ilmu. Saya ingin berguru kepada siapapun yang akan mengajarkan kebaikan kepada saya. Baik, berangkatlah beliau. Sang suami tinggal istrinya sendiri dengan calon bayi. Bertahun-tahun dia ketemu guru yang diajarkan oleh guru. Ini kisah ini sebenarnya sudah ulang kali. Cuman bapak-bapak lupa, saya cerita lagi. Dia bertemu dengan seorang guru. Kata guru pertama, dia bilang, apa yang bisa saya dapat ilmu darimu guru? Kata guru cuma satu, sabar. Tidak bisa terima, cari lagi guru. Ketemu cuma sabar. Cari guru lagi, ketemu cuma sabar. Berpuluh-puluh tahun beliau berguru, kalimatnya cuma satu yang diajarkan oleh guru-guru ya. Sabar. Pulanglah dia ke rumah. Begitu tiba pas malam hari, salam-salam tidak ada yang buka pintu, dia masuk langsung ke kamar istrinya. Dia dapati istrinya sedang tidur dengan seorang lelaki muda. Latipo. Di polong putus silita, Allah. Begini ini kalau baca cerita masalah-masalah begitu tidur dalam kamar, cepat sekali. Begitu sampai langsung dihunus pedangnya. Siapa ini laki-laki? Mengaku siapa? Oleh itu sabar ipo, istri itu kan begitu Pak ya.
Wan soingo-ingo saja kita orang ini semarah-marah kita. Debo, sabar ipo poingo. Siapa ini? Bertahun-tahun aku tinggalkan, aku menuntut ilmu, pulang kau tidur dengan laki-laki. Setelah dijelaskan, alih otama, boti talai tatutul hola boti wala umu. Jatuh tersungkur menangis, dia bersujud kepada Allah. Astagfirullah. Hampir mati, darah dagingnya sendiri di tangan dia. Karena gara-gara apa itu? Itulah hikmah ilmu yang dia dapat. Sabar. Kalau Ustadz Amin bilang, iyo sabar-sabar tahu kapan. Nah itulah itu. Sabar itu sebenarnya Pak, kalau dalam ilmu ma'rifat tidak ada batasnya. Olantokan pemahaman sabar itu pasti ada batasnya kan? Dalam ma'rifat itu sabar itu tidak ada batas Pak. Itu sabar yang sesungguhnya. Dia akan berlalu. Sabar. Artinya apa? Ini yang saya ada jelaskan. Saya akan bawakan sebuah ayat. Ada 3 orang nanti terbaik di hadapan Allah. Potolo mauti. Ingat baik-baik. Ada 3 orang yang terbaik di hadapan Allah. Ustadz, kenapa mereka cuma 3 orang itu? 3 golongan itu yang terbaik di hadapan Allah. Karena syaratnya buhet. Syaratnya berat dan prakteknya berat. Kita kupas satu-satu. Siapa dia? Yang pertama. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra'i. Orang yang mampu berbagi, orang yang mampu bersedekah dalam keadaan susah maupun mampu tidak. Belum tentu. Itulah selalu saya sampaikan. Kenapa mereka orang terbaik? Karena dia mampu keadaan susah, apalagi senang, mampu dia berbagi, mampu dia bersedekah. Apapun dengan orang lain. Sadaqah poli bersedekah. Lagi viral di luar poli ini sadaqah. Anak malas sekali babas ini sadaqah ini. Lama-lama ke orang nanas sudah mau. So tidak dapat sadaqah kan? Karena angkat teluhu haut. Huatan utuh sadaqah. Nongolah. Kasih biar saja. Bersedekah poli uti. Sedekah wa sadaqah berbeda. Sedekah itu bahasa lo ada tiluh lontalo. Sedekah bahasa agak. Orang yang mampu bersedekah dalam suatu itu yang susah Pak. Coba Pak saya tanya, tipe mampu ketika tidak ada uang mau bersedekah? Entah sih ambil itu potan itu belum ada jadoi. Kan begitu Pak. Tapi karena memang itulah yang terbaik, walaupun tidak ada, dia bersedekah apapun. Alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra. 1. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Siapa mereka? Orang yang mampu menahan amarah dan emosi ketika mereka mampu meluapkan amarah itu. Ketika mereka mampu meluapkan, punya kekuatan untuk marah, mereka tahan marahnya. Mereka tahan emosinya. Itu yang luar biasa. Dan itu semua ternyata kita tidak mampu. Kita yang tidak mampu menahan emosi, ini ada dulu di dalam ini. Betul? Betul Pak? Coba pikir, andaikan dulu kita mampu tahan emosi kita. Kita kuat menahan amarah kita. Tidak mungkin Bapak duduk di sini. Mukul orang, bunuh orang, maaf ini ya. Mencelakai orang dan segala macam. Karena kita tidak mampu Pak. Saya mau jelaskan sedikit dalam ilmu makrifat itu, nafsu itu ada 3 tingkatan. Tidak usah belajar tentang itu. Mayauti. Cuman yang Anda tahu ada 3 nafsu dalam hati itu yang menguasai kita Pak. Kalau kita mampu kenali mereka dan kita kendalikan mereka, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Amin. Ya Pak. Orang yang mampu menahan amarah ketika dia mampu untuk meluapkan amarah itu luar biasa Pak. Saya misalnya seorang pejabat bos di perusahaan. Punya karyawan, punya anak buah. Kalau saya marah, suka-suka saya. Siapa kita bos? Ini kan anak buah. Ada kan begitu bos di sana Pak? Ini orang-orang kantor ada yang begitu kan? Iya. Mama boleh mau ingok karena jadi bos. Tapi kalau dia mampu sedikit saja mampu menahan emosinya, amarahnya. Itu yang luar biasa. Sekarang saya tanya, ini orang yang kuat-kuat marah ini. Pak, coba kita diskusi yang kuat-kuat marah ini. Bapak seandainya di rumah punya pembantu. Misalnya. Pembantu itu umurnya 50 tahun, janda. Tidak gagal lagi. Oma-oma, seorang bu putih, pokoknya tidak gagal. Satu saat dia pecahkan piring dan gelas. Lo ingo itu kan Pak? Tita tayo malamita tidak itu Wala. Wala yang itu lah po kerja dia pakai uto. Kan begitu Pak? Ngana kerja pakai otak.
Jangan pakai buku-buku. Selama anak kerja di sini, dia tetap mau pisah ini piring dengan gelas ini. Ingo-ingo itu Pak. Sekarang saya balik faktanya. Misalnya pembantu itu janda 25 tahun. Putih pirang pakai cadeko. Tila lalu bisalah. Jamal he pancing ala itu tengok nih. Kalau misalnya janda yang 25 tahun itu yang pecahkan piring dengan gelas, saya tanya, masih mau marah tidak? Itu yang saya bilang, Pak. Sekarang yang saya tanya, marahnya Bapak itu karena marah atau karena? Itu. Maka itu dalam Islam itu namanya ilmu manajemen call, mengelola hati. Nak perlu ngomongin, coba kalau misalnya yang pembantu itu anak muda gagah, cewek gagah, mau marah ngoni Pak? Dia mau mantap apa teh olatin mari. Tidak marah kita kan Pak, karena makanya ini emosi kelola Yang ketiga yang terbaik di hadapan Allah siapa? Wallafina aninas, yang kata Ustadz tadi, saling memaafkan, mau memaafkan kesalahan orang. Kesalahan Pak Kasdim selama beliau bertahun-tahun di sini yang ketemu Anda, apalagi yang sudah lama, macam Tegafur dengan terakhir ini, yang sering baku dapat dengan tipe ini. Kira-kira tipe Kasdim jika ada salah ini dua kasih maaf dia. Maaf. Bapak yang sering ketemu sudah dimaafkan segala kesalahan beliau. Beliau ini pasti ada salah, pasti tidak mungkin tidak ada salah. Kebijakan-kebijakan yang beliau itu kan sering bertabrakan dengan keinginan bapak-bapak kan? Dan ini mereka anggap itu sebuah kesalahan. Sudah dimaafkan tidak? Ini yang susah Pak, wal afina alinas, mau memaafkan kesalahan orang. Saya tanya lagi, yang sebelah kanan, kubu kanan saya, mana yang berat, memaafkan atau minta maaf? Ayo. Memaafkan minta maaf yang berat. Tipe itu atau mikir hilang. Baloding. Sebelah kiri, minta maaf atau memaafkan Pak? 2 lawan 1. Memaafkan ternyata yang paling berat kalau menurut versi yang jamaah. Tapi kalau saya, minta maaf dan memaafkan itu 2 hal yang berbeda. Tapi memang berat dua-dua Pak. Loh, kenapa Ustadz berani berstatement minta maaf itu adalah hal yang paling berat? Iya, meminta maaf itu jadi hal yang terberat karena apa? Karena masalah geng. Wa utamohu la seh. Mengakali wa tamna mutamhir ambung dek le mu yo tayo liyo kita mesti menamai dek lah wente. Betul. Geng merasa tamohu. Wah bos. Wah bos. Ya karyawan. Mestinya ya tamhir ambung dek lawan Idul Fitri jawau. Geng. Capoi apa itu ah? Gengsi Pak. Saya sudah bilang ulang-ulang. Saya tahu ilmunya karena tidak gengsi. Pak paling datang. Saya punya nabuah di kantor itu. Kalau saya sudah datang saya minta maaf. Maaf. Kalau saya terlambat saya maaf. Mohon maaf bro. Kita terlambat. Begitu. Saya punya nabuah banyak di kantor sekarang posisi saya. Biasanya saya kalau maaf. Ini kita yang gengsinya kita kalau sudah jadi di atas, punya jabatan pangkat tinggi, gengsi minta maaf kepada yang bawah. Makanya minta maaf itu jadi hal yang paling dahulu di kisah antara Abu Bakar dan Umar itu pernah marahan. Pernah mereka tidak saling berbicara Pak dahulu. Terus Nabi tanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kau tidak mau bicara duluan? Kenapa kau tidak mau meminta maaf duluan kepada Umar? Abu Bakar alasannya sederhana. Saya ingin Umar jadi manusia yang mulia. Saya ingin Umar yang meminta maaf duluan. Karena orang yang meminta maaf duluan atas kesalahan itu, dialah orang terbaik dan paling mulia di hadapan Nabi ke Umar. Dia tanya, Umar, kenapa kau tidak mau menegur duluan sama Abu Bakar? Aku ingin Abu Bakar mulia. Aku ingin kasih kesempatan Abu Bakar meminta maaf duluan. Itu sahabat Nabi Pak. Karena mereka tahu yang meminta maaf duluan itu yang orang-orang mulia Pak. Kita kan tidak. Kalau salah gengsi minta maaf. Apalagi sebab masalah intima itu. Paling gengsi Pak itu ini laki-laki kan minta maaf toh Pak. Nanti saya. Kan begitu Pak. Suami istri itu kalau minta maaf 1 tahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Japo mahu keke. Suami istri itu kan baku minta maaf cuma 1 tahun 2.
Idul Fitri dan Idul, betul? Siapa mau? Tidak Pak Ustadz, hari-hari itu salaman. Ada yang komplain di luar, Ustadz hari-hari orang aku minta maaf, kapan? Tiap habis sholat, itu salaman. Kita mau salawati. Setiap sholat coba ada pernah, minta maaf kita sayang, satu hari ini sudah bikin salah. Ada? Tipe Ustadz kalau begitu, sama. Karena memang kecenderungan manusia itu begitu. Gengsi mengakui kesalahan. Tapi mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang. Dan memang paling berat itu memaaf. Sekali hati tersakiti Pak, marah, emosi, dendam mulai muncul. Betul? Tapi karena Allah itu selalu mengajarkan kepada kita, Pak, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilina. Popat atau itu. Jadilah kamu pemaaf, jangan jadi pendendam. Selalu ajak orang untuk berbuat kebaikan. Dan jangan pedulikan kepada orang-orang yang bodoh. Siapa orang-orang yang bodoh itu? Inna syani akahual. Mereka orang yang membenci kita, Pak. Yang tidak suka dengan kita. Yang selalu iri hati dengan kita. Itu orang-orang bodoh itu. Tidak usah pusing dengan orang, Pak. Satu saat mereka akan tumbang dengan sendirinya. Inna syani akahual. Kalau Bapak punya musuh di luar, tidak tahu orang salah ini apa Ustaz. Tiba-tiba dia dendam sama saya, tiba-tiba dia marah. Tidak usah pusing. Bodoh amat, Pak. Karena satu saat, inna syani akahual. Pegang kata saya kalimat itu. Suatu saat mereka akan tumbang dengan sendirinya. Yakin dan percaya itu, Pak. Saya ini sudah praktek, Pak. Saya, Pak. Dengar. Saya ini, Pak, ini. Saya, Pak. Ini sering ceramah begini. Kan video saya sering FYP di media sosial, Pak, ya. Ngoni tidak jaga lihat karena ngoni tidak pegang HP. Nanti ngoni kalau keluar pegang HP di luar nanti, tapi lihat. Pernah saya ceramah satu saat Pak Kasdin Pak Haji. Saya ceramah tentang ini dekat-dekat dulu ada begini. Saya ceramah tentang daging kurban yang ngoni pakai tola-tola. Angkat tangan. Romantis sekali Pak Ketua ini. Dia tahu saya basuar, dia kasih. Sedangkan anak ini bukan DP itu kan, DP. Begitu mesti jadi suami, harus roman. Pak, saya ceramah. Materi saya itu, saya bawa itu tentang, membahas tentang daging kurban yang sering dipakai orang tolato, pasang tangan. Tidak ada yang mau mengaku. 700 ampere 800 tayangan itu video, Pak. Tiba-tiba ada salah satu orang memaki saya di situ. Di media sosial, pilu ayo liawati apa? Tila dia lialahu talawati anak. Saya tidak usah bilang, ini masjid. Cuman ngoni tahu DP kalimat kan? Sensor. Saya dalam hati enggak harap liwat aja mengarah tiba-tiba lialahu talawati, Pak. Endes. Wan bapuayo pripat terminal pelelangan ikan pasar Patali tempat biasa jo anak ini Gorontalo asli bro, darah ini Gorontalo, tahu itu apapun ini puayo Gorontalo anak tahu, dia maki di media sosial, marahkah saya Pak? Ndeti Pak, misalnya cara-cara mau di Paulo tampaknya, mau itu jujur saja. Desi ambil aja, apalagi kita saudari mantan napi begini aja macam-macam. Kan begitu. Mantan napi itu kan biasa, tapi tidak semua. Marahkah saya Pak? Tidak. Biasa. Yang saya jadi kasihannya, andaikan saya keberatan, saya lapor dia ke polisi. Saya buat laporan polisi Undang-Undang ITE 2024 pasal 16 ayat 1. Denda 50 juta, kurungan badan 2 tahun. Mampu tidak? Woi. Mampu tidak Pak? 2 tahun 60 juta mampu. Kenapa anak yang bilang sabar? Anak kan bilang dari tadi anak ini sabar. Karena sabar saya tidak marah, saya tidak Pak. Ada itu saya capture, saya screenshot itu DP maki sampai sekarang tersimpan. Saya jaga lihat-lihat kenangan. Ya Allah, sebaik-baik kita ternyata ada juga yang tidak Itu intinya. Makanya saya tadi itu wal kaziminal tahan emo. Kalau saya emo masih pas saya dendam, saya lapor dia selesai.
Makanya Pak, kalau keluar nanti lihat video saya nanti, tipe tidak suka, maki jo di situ. Biar nanti gampang itu panggilan itu nanti. Tidak, enggak usah takut, saya bukan orang pendendam asli. Allah, saya tidak pendendam. Guru saya tidak pernah ajarkan dendam kepada saya. Kenapa? Guru saya itu selalu mengajarkan kepada saya, kau boleh benci maksiat seseorang, tapi jangan dengan dirinya. Ulangi, guru saya selalu mengajarkan, dan ini ilmu kepada semua. Jangan pernah melihat kemaksiatan dan dosa keburukan diri seseorang, tapi lihat manusianya. Saya ceritakan dalam cerita sufistik. Di cerita kaum sufi itu pernah ada cerita. Ada seorang pemabuk. Kerjanya tiap malam, siang malam mabuk. Ketemu imam sufi. Dia tanya, Pak Imam, saya ingin ajukan 2 pertanyaan kepadamu. Apa itu? Yang pertama, bisakah aku seperti dirimu nanti? Kata imam, bisa. Asal kau mau bertobat. Pertanyaan kedua, apakah kau bisa seperti diriku nanti? Hilu moyongo itu imam Pak. Menangis imam itu. Bisa. Jika aku lalai kepada. Artinya kita manusia itu adalah orang-orang yang makhluk yang tidak jelas. Pagi beriman, sore kafir. Sore kafir, pagi beriman. Kita ini orang tidak jelas Pak. Makanya jangan pernah menjustifikasi seseorang. Jangan pernah menghakimi seseorang dari kesalahan-kesalahan dia. Jangan. Saya ini ajarkan kepada Anda. Saya tidak ajarkan, saya bagi. Karena itu ajaran guru saya. Wan mo'onto itu, tangota huoto dalal itu. Jangan benci itunya. Jangan benci manusianya. Boleh kau tidak suka sifatnya. Boleh kau tidak suka perilakunya. Boleh kau benci perbuatannya. Tapi jangan dengan manusianya. Karena kita ini sama-sama manusia. Satu saat saya bisa seperti Anda. Dan Anda juga seperti saya. Sama. Saya juga sudah bilang, saya juga lulusan akademi dari sini Pak. Saya ini akademi di sini. Sampai Kapolres saya tanya, waktu saya bebas Kapolres tanya, kamu dari akademi mana? Akademi sebelah. Akademi Donggala. Karena hukuman saya waktu itu di atas 4 tahun. So lebih-lebih dari Akpol. So lebih-lebih dari ini. IPDN ini beliau ini. TSIP ini kan lulusan IPDN tuh. Iya. Lebih dari itu kita sekolah di sini. Iya, makanya saya selalu diajarkan jangan benci. Apalagi orang-orang pemabuk ini kalau di luar sana itu jadi teman-teman. Bukan saya mau berteman dengan orang pemabuk, bukan. Saya tidak pernah punya rasa benci terhadap pemabuk, tidak. Terutama manusianya, bukan perbuatannya. Kalau perbuatannya iya. Mungkin saya tidak suka, oke lah. Namanya orang mabuk kan, ya Pak, semua dia mau hale. Mungkin tidak bagus, tapi manusianya jangan Pak. Makanya saya itu banyak teman-teman di sana itu begitu. Di luar sana. Dan saya ini polisi yang sudah dinas ini 26 tahun dinas saya ini Pak. Sedikit lagi semua pensiun. Sudah 26 tahun dinas saya Pak. Ketemu orang pemabuk itu ulang-ulang kali. Jangan. Kenapa orang bilang ada mabuk? Tidak kondang. Tidak mabuk saya. Lillahi ta'ala tidak mabuk. Bicara yang betul. Iya, tidak mabuk saya. Kenapa orang bilang ada mabuk? Nggak ada minum. Oh 1 botol komdan. Orang bilang 5. Mengaku mana? Iya, 1 botol baru lama-lama jadi 5 botol komdan. Karena pemabuk itu manusia paling jujur sedunia. Coba lihat orang jujur Pak. Lama-lama jadi 5 komdan. Oh oke. Dorang bilang anak tadi ada bakuku di jalan. Tidak bakuku siang komdan. Lillahi ta'ala tidak bakuku. Dorang bilang anak bakuku banyak saksi. Tidak komdan. Terus sekarang mengaku juga apa yang anak bakuku akan tadi. Dia lama tahu dia. Dia ayah anda tipe duja pemakai dia. Wow tabuti wow. Iya Pak. Manusia paling andaikan mereka tidak mabuk, tidak mungkin mereka begitu kan Pak? Mereka begitu karena mereka mabuk, kasihan kan? Makanya jangan pernah benci mereka Pak. Itu alasan saya, guru saya ngajarkan, jangan. Maksiatnya boleh, tapi jangan dengan orangnya. Maka saya selalu tidak pernah dendam dengan orang. Apalagi dengan musuh-musuh saya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua keluar dari sini, sudah hilangkan semua rasa itu. Oke? Berangkat dari sini, semoga cepat lulus dari sini. Mudah-mudahan. Ya, hilangkanlah dendam itu. Punya dendam lama di dalam sana? Merasa terzolimi? Ya. Tidak ada orang di dalam sini yang tidak terzolimi. Semua terzolimi. Jangan pada?
Namun namanya zolim itu kebanyakan juga dari diri kita sendiri yang menzolimi diri sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, 4:30. Sekarang saya kasih ilmu lagi. Terakhir ya. Ada 2 ilmu yang saya kasih. Bapak nanti insya Allah keluar dari sini. Amin. Kalau mau berbau dengan masyarakat, bergaul lagi dengan masyarakat, saya kasih resepnya. Dan ini jarang dibahas oleh ustadz-ustadz ini. Saya dengar-dengar. Ini jarang dibahas. Ayatnya ada jelas. Kalau Bapak keluar nanti ingin dicintai orang, dicintai, disayangi keluarga, disayangi teman, disayangi masyarakat, ada rahasianya. Ilmunya yang pertama. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Ada 3 hal yang tidak boleh kau lakukan. Biar kau disayangi dan dicintai oleh Allah. Ini ilmu Pak ya. Yang pertama kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. 1. Wahai orang-orang beriman, jauhilah prasangka karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, sekarang sebagian prasangka yang dosa itu yang mana? Itulah namanya berburuk. Jangan sedikit-sedikit buruk. Jangan sedikit-sedikit berpikiran negatif sama orang lain, Pak ya. Jauhkan, Pak ya. Pak, jangan. Jangan melihat kelebihan orang lain terus mulai muncul ide, aduh, jangan-jangan. Jangan-jangan. Hilangkan, ganti deh kalimat jangan-jangan itu dengan kalimat apa? Mungkin. Itulah kemudian namanya positive think. Berpikir secara keadaan orang lain. Jauhi prasangka buruk. Rahasianya ini. Jangan selalu berprasangka buruk. Yang kedua, wala tajassasu kata Allah. Jauhkan sifat mencari-cari kesalahan orang. Nah, ini. Mencari-cari kesalahan orang. Banyak Pak? Pernah rasa? Mencari-cari kesalahan orang lain. Dia membuat orang lain seolah-olah bersalah. Padahal itu salahnya. Jelas? Di hadapan orang banyak dia ingin terlihat paling benar. Dia cari kesalahan orang lain supaya orang lain itu yang salah. Dia yang benar, betul? Penyakit itu Pak, wala tajassas. Jangan banyak cari-cari kesalahan orang. Di semua ada. Di kantor manapun pasti ada. Betul? Iya, jauhi itu Pak ya. Jauhi, jangan cari salah. Yang ketiga, yang terakhir, kata Allah Pak. Jauhkan olehmu wala yaghdab ba'dukum ba'da. Jauhkan olehmu menggunjing keburukan saudaramu kepada orang. Kalau dapat lihat orang lain kurang Pak, Bapak diam saja. Tidak usah sambung-sambung ciri. Yang bikin heran bapak-bapak sekarang juga ini sebanyak lebih modern ini zaman bapak-bapak juga banyak yang mulu ember kan? Ya Pak, betul? Mulu bocor kan Pak? Bukan cuma perempuan ibu-ibu, ternyata bapak-bapak yang apalagi so duduk ngopi di tempat ngopi, duduk di pos kamling main domino, mulai angkat teru ciri. Ngana so dengar? Mulai. Ngana so dengar? Yo siapa nanti sama dengan mulu perempuan ini laki-laki ini zaman sekarang. Makanya kalau lihat keburukan orang lain, kesalahan orang tidak usah jadi diguncingkan lagi. Karena semua kita ini semua punya kekurangan. Betul? Yang susahnya kita ini sama-sama pendosa. Yang jadi masalah kita ini sama-sama pendosa. Menghakimi orang lain dengan dosa yang kita tidak suka. Betul? Kan banyak begitu Pak? Padahal sama pendosa. Menghakimi orang lain dengan dosa yang dia tidak suka. Kan begitu? Nah makanya saya titipkan kepada Bapak. Kalau ada dosa orang lain, maksiat orang lain, sudahlah. Tutup saja, tutup aib orang lain. Mudah-mudahan Allah menutup aib kita dunia dan Itu ilmu yang pertama. Ilmu yang kedua yang saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya bapak-bapak keluar dari sini, Bapak sudah baik, berusaha baik dengan orang, sudah bergaul dengan masyarakat kembali, sudah menyatu dengan komunitas di masyarakat, insya Allah diterima oleh masyarakat, amin. Tapi jika suatu saat nanti ternyata di luar Bapak banyak orang yang dendam, banyak orang tidak suka sama Bapak, banyak orang diri dan marah sama Bapak, tidak usah takut. Saya kasih ilmu terakhir. Ada sebuah ilmu yang diwariskan guru saya kepada saya buat jaga-jaga diri.
Bukan ilmu menghilang ini, bukan. Japoli lungo tidela, bukan. Ini bukan ilmu yang aduh. Ini ilmu ayatnya di Al-Quran itu jelas. Guru itu ajarkan ke saya. Kalau setiap malam kau sebelum tidur kau bacakan sepotong ayat pendek. Mau tahu ayatnya? Dengar. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Titik. Pendek panjang. Saya ulangi. Innahu ya'lamul jahra wa ma. Surat apa itu? Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa. Surat Al-Anfal lo. Al-Anfal. Apa itu hati? Siapa tipe itu apa namanya so? Pak, itu guru ajar saya. Kalau ada orang berniat jahat ke kita, mungkin kita ada sesuatu, mereka tidak suka dengan kita, terus orang mau niat jahat ke kita. Kata guru saya, kalau kau sudah bacakan 10 kali ayat itu sebelum tidur, insya Allah lewat mimpi dengan izin Allah, akan Allah perlihatkan wajahnya, namanya, tandanya, siapa yang akan jahat kepadamu. Dan itu praktek ke saya sudah lama, Pak. Saya sudah praktek. Saya pernah tanya, guru, kalau misalnya tidak diperlihatkan oleh Allah apa-apa dalam mimpi, kau tidak usah cari-cari. Paling tidak Allah sudah lindungi kamu dari kezaliman orang. Karena dalam ilmu ma'rifat itu Pak, ingat, dalam ilmu ma'rifat segala sesuatu rahasia yang dibukakan oleh Allah tidak harus terlihat oleh mata. Tidak usah, nanti lain kali orang belajar itu ya. Cuman saya kasih tahu, secara ma'rifat semua rahasia yang dibukakan oleh Allah itu tidak harus terlihat oleh. Kadang dia dihadirkan oleh rasa. Makanya kalau tidak terlihat siapa dia, paling tidak kita sudah dilindungi oleh Allah. Amin. Kalau ada yang ingin jahat pak kita, itu ilmu perlindungan diri. Innahu terlambat. Innahu ya'lamul jahra wa ma. Ulangi. Innahu ya'lamul jahra. Jangan tulis-tulis, jangan. Semua jadi jimat itu, semua lain dia bercerita. Hafal-hafal saya cuma pendek. Oke? Itu ilmu terakhir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran ya. Kata Nabi itu pernah ditanya, pernah bilang sama sahabat-sahabat, wahai sahabat, kata Nabi apa? Ala uhbirukum tahrumu alaihin nar. Maukah kamu akan kuberitahu kepadamu ada 4 golongan yang tidak disentuh oleh api neraka nanti? Ente sahabat. Langsung menjawab mau. Kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Iya, kami mau ya Rasulullah. Siapa itu? Qalu hayyin, layyin, qaribun, sahl. Ada 4 golongan yang tidak tersentuh oleh api neraka nanti. Siapa dia? Golongan hayyin. Golongan hayyin itu golongan orang-orang yang lembut perasaannya. Tidak gampang mencaci maki, tidak gampang bersumpah palsu. Itu hayyin. Layyin itu orang-orang yang bertutur kata sopan, ramah, lemah, lembut. Itu layyin. Yang qaribun orang-orang yang gampang bergaul. Banyak teman, setiap ketemu orang memberi afsus salam, assalamualaikum. Itu kan wana mudunggay tawakan, woi, manton mai. Oh itu kan itu mudunggay di luar kan, Pak. Woi, manton mai. Bukan itu. Assalamualaikum, manton mai. Oh dito. Mabalah. Woi, manton mai. Ya kan begitu. Jadi afsus salam selalu menebar Yang ketiga al-sahl. Siapa mereka? Orang yang selalu memudahkan urusan orang lain. Amin. Bapak besok-besok ketemu orang di luar, kalau ada orang yang kesulitan minta tolong Pak, jangan persulit urusan. Amin itu semua suka cepat selesai itu. Mendongkol itu. Saya paham itu Pak. DP nada kantara. Itu yang terakhir. Sebagai penutup saya sampaikan kepada kita semua, saudara-saudara saya, itu yang terakhir saya sampaikan, bahwa nanti di akhirat ada 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Amin. Dan semua orang-orang yang meninggalkan rekam jejak kebaikan di lapas Gorontalo ini, mudah-mudahan jadi amal jariah. Buat Pak Haji Kasdin, terima kasih Bapak atas dedikasi selama ini kepada warga binaan. Kalau bukan Bapak, terobosan Bapak yang Bapak pernah ceritakan ke saya, mungkin tidak ada kegiatan positif seperti ini. Amin.
Saya bangga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya selalu pantau media sosial Masjid At-Taubah. Saya bangga Pak, jujur. Dan ini semua adalah inisiatif dari Pak Kasim. Semoga ini akan dibawakan ke Manado, tapi memang susah juga. Karena memang masalah beliau sampaikan kalau di Manado dia jadi minoritas kan, betul? Iya, jadi minoritas, tapi mudah-mudahan bisa. Amin ya rabbal alamin. Kita yang ditinggalkan jejak kebaikan ini, teruskan ini insya Allah, amin. Mudah-mudahan jariah buat kita, amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pindah ke acara berikut. Sambutan dari beliau PLH Kalapas, Pak Sabarudin, kepada beliau disilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati saudara kita Bapak Haji Kasim Lato yang mungkin tidak akan lama lagi meninggalkan kita, tapi doa kita semoga beliau bisa kembali lagi secepatnya ke Gorontalo. Yang saya hormati Pak Ustadz, memang tadi disampaikan memang sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba dipertemukan di masjid ini, luar biasa, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus Badan Takmirul Masjid, serta yang saya banggakan, saya sayangi seluruh warga binaan Lapas Gorontalo. Jadi alhamdulillah sore ini kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan hari ini. Jadi tadi sempat saya sudah sampaikan ke pengurus bahwa sebenarnya tujuan saya, niat saya ke sini cuma ingin jadi jamaah, mendengarkan ceramah. Tadi sudah saya sampaikan, jadi tidak perlu lagi ada sambutan-sambutan dari saya, cukup sebagai jemaah saja, mendengarkan ceramah dari Pak Ustadz. Namun terpanggil jiwa saya waktu beliau memberikan sambutan, sepatah dua kata dari Pak Kasim, akhirnya terpanggil saya untuk menyampaikan sepatah dua kata juga. Ya, jadi langsung saja karena sudah waktu, jadi saya atas nama Kalapas Gorontalo, seluruh pegawai Lapas Gorontalo, Badan Pengurus Takmirul Masjid, serta warga binaan dan keluarga besar Lapas Gorontalo, kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Kasim Lato, karena kita tidak pungkiri lagi bahwa program ini jalan karena jasanya beliau. Jadi kami atas nama keluarga besar Lapas Gorontalo mengucapkan terima kasih Bapak. Jadi ada beberapa nasihat-nasihat tadi, ada beberapa program yang sudah disampaikan dan nasihat beliau tolong itu agar tetap dilanjutkan. Tadi ada kegiatan yang disampaikan bahwa bagaimana hatam Quran ini tetap berlanjut. Ada puasa sunnah Senin Kamis, ada kegiatan tadarus, ada kegiatan dan banyaklah kegiatan keagamaan. Jadi nanti minta tolong mungkin dari Badan Pengurus Takmirul Masjid minta berkonsultasi nanti bersama-sama dengan Kasubsi BIM Kemas, nanti konsultasi ke Kasih Binadi yang terbaru, yang baru, bagaimana ini program ini bisa kembali dilanjutkan, kalau perlu ditingkatkan lagi. Itu. Jadi yang jelas pesan Pak Haji, Pak Kasim, ini jangan sampai kita tinggalkan, jangan kita tinggalkan, kalau perlu lebih ditingkatkan lagi, karena inilah amalan beliau selama dia di sini. Seperti itu. Yang kedua, saya juga mewakili dari keluarga besar. Tadi disampaikan bahwa kami dengan yakin memaafkan segala salah dan hilap. Karena walaupun bagaimana beliau juga manusia biasa yang punya salah dan hilap. Dan kita sepakat ya, kita memaafkan beliau. Oke, sepakat? Oke. Jadi saya mewakili saudara-saudara yang ada mengucapkan juga memaafkan, dan kami juga mohon dimaafkan apabila ada ucapan dan perbuatan kami yang mungkin sempat hilap sama Bapak. Yang berikut, yang terakhir, walaupun Bapak bertugas di Manado, tapi saya minta mungkin pengurus bisa mengundang beliau, bukan lagi sebagai kasih, tapi mungkin bisa sebagai ustadz. Insya Allah. Ya. Karena kami Lapas Gorontalo terbuka pintu untuk beliau, untuk Bapak Haji.
Jadi kami selalu menanti kehadiran Bapak dengan petua-petua, dengan nasihat-nasihat maupun dengan ceramah-ceramah yang nanti akan beliau berikan. Sepakat? Oke, saya rasa singkat saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari beliau Pak PLH Kalapas, Pak Sawarudin. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kita menganjang kepada doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Sebelum kita berdoa, kita usulkan hati sejenak, kita hadapkan hati kita ke hadirat Allah, berharap semua doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratur ruh Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyyati jami'in bain hayatin lawal sumal jasadi. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد يا كريم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا حبيبك من الشر ما صنعت لك بنعمتك علينا وأبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوبنا إلا أنت اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا الصغار جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات الحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجة وإياك كاشف البلية اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك عفوا والعافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك تمام العافية ونسألك غنى عن الناس اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا لكم الكافرين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا على الأمرار ربنا تقبل دعانا يا مولانا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد بالأم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Dengan berakhirnya lantunan doa tadi, maka berakhir pula pada acara pada hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.